Selamat siang, adik-adik. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita untuk mata kuliah kinematika dengan topik penentuan kecepatan dengan poligon kecepatan. Oke, oke. Kita akan memulai dengan kecepatan relatif ya. Kecepatan relatif antara dua titik terpisah ya. Kecepatan relatif itu antara dua titik terpisah ya. Ya, misalnya kita punya suatu vektor dalam suatu bidang ya, bidang bidang dua dimensi x y. Misalnya kita punya suatu vektor a ya dengan vektor kecepatan va ya. Kemudian kita punya vektor b dengan vektornya kecepatannya adalah vb. Maka va tersebut kita cari vektor yang minus va-nya, maka kita gambarkan suatu vektor minus va dengan garis-garis putus seperti ini ya. Maka apabila minus va tersebut kita sambung di ekor dari vektor b ya, jadi minus va ini kita pindahin ke mulainya ya, mulainya kita mulai dari vektor b, maka kita akan peroleh seperti ini. va vb kita pindahin juga ke sini, nah, ini vb ya. Maka kemudian va yang ini tadi ya, va ini kita sambung di ujungnya vb, maka di sini kita akan dapat bahwa vb itu adalah va ya ditambahkan vektor b terhadap a. Ini adalah vektor b terhadap a. Jadi gini, vb itu adalah sama dengan va, kemudian kita gambarkan suatu vektor ya yang berasal dari ekor vb, terus kemudian berakhir di ekornya dari va, itu adalah vb terhadap a. Maka vb itu adalah va ditambahkan dengan vb terhadap a atau vba. Oke ya, jadi persamaan kecepatan relatif secara umum adalah vb itu adalah va ditambahkan secara vektor dengan vba atau vb terhadap a. Oke ya, jadi vba ini adalah vb terhadap a. Ini adalah persamaan kecepatan relatif. Oke. Kemudian kecepatan relatif suatu penghubung yang berputar terhadap sebuah titik tetap ya. Oke, sebuah penghubung dia berputar terhadap sebuah titik tetap. Contohnya kita punya suatu penghubung atau batang ya pada suatu bidang ya, yang penghubung ini yaitu O ke B ya, O ke B. Kemudian dia mempunyai sudut theta terhadap sumbu X positif. Kemudian penghubung ini mempunyai radius atau panjangnya sebesar R dan berputar terhadap O. Jadi di sini titik putarannya ya, di titik pusat putarannya di O ya, dia berputar ya terhadap titik O dengan kecepatan sudut omega ya. Maka apabila kita lihat kecepatan yang terjadi di titik B, maka itu ada dua buah komponen kecepatannya. Kalau kita dalam dua dimensi kan ya, kita bisa bagi dua ya, yaitu vb atau kecepatan b ke arah x dan kecepatan b ke arah y. Oke, vb jadi ada vbx ya dan vby. Oke, sedangkan kecepatan total adalah vb, dia tegak lurus ya, selalu tegak lurus terhadap garis b ya. Ini tegak lurus ya, ya vb ini tegak lurus. Vb ya, ini vb itu adalah vbx. Vb itu adalah besarnya r dikalikan dengan omega ya. Vbx itu adalah r omega sinus karena dia berbentuk sudut ya. Jadi diuraikan ya, vb sama dengan r omega ini diuraikan ke sumbu x, dia vb x adalah r omega sin theta, dan diuraikan ke arah y
ke arah sumbu Y adalah VBY sama dengan R omega cos theta. Ya, jadi untuk titik B ini ya, untuk titik B ini X itu adalah R cos theta kan? Ya. X adalah R cos theta karena dia diproyeksikan ke semua X. Kemudian Y dari titik B ini adalah R sin theta karena di sini. Oke ya. Jadi kalau kita turunkan dx per dt terhadap t, makanya R cos theta itu sebetulnya adalah minus sin theta ya, d theta per dt ya, karena kan kita harus karena dia adalah turunan terhadap t kan, berarti sin theta d theta per dt itu sama dengan minus r omega sin theta, minusnya pindahin ke depan ya, itu sama dengan VB X. Oke. Kemudian untuk Y ya, dy per dt sama dengan r cos theta d theta per dt atau r omega cos theta, kan d theta per dt itu adalah omega kan, maka omega r omega cos sinus theta adalah VBY ya. Ini adalah asal mulanya dari itu, maka VB itu adalah penjumlahan dari komponen ya, komponen X nya dan komponen Y nya kita gabungkan, R omega sin theta kuadrat plus R omega cos, karena ini adalah Pitagoras ya. Ya, jadi ini Pitagoras nih. Jadi VB itu adalah VBX tambah VBY. Maka VB adalah R omega. Oke ya, jadi kecepatan linear ya, suatu titik yang berputar terhadap suatu titik pusat putaran itu adalah panjangnya dikalikan dengan kecepatan sudutnya. Ya, jadi ini adalah kecepatan linear, ini adalah kecepatan sudut. Omega ada kecepatan sudut. Oke, jadi kemudian persamaan percepatan relatif itu adalah VB sama dengan VA tambah VB terhadap A kan. Oke ya, jadi VB yang ini adalah VA ditambah VB terhadap A ya. Oke ya, sedangkan kalau kita lihat dari sini adalah VA-nya adalah 0 kan, dia nggak bergerak kan, nggak bergerak linear kan ya. Sedangkan VB itu adalah R omega, berarti VBA adalah R omega. Oke ya, kemudian hubungan kecepatan dua titik pada penghubung kaku ya, misalnya kita mempunyai suatu penghubung kaku ya, bebas bergerak di suatu bidang dua dimensi X ya. Kemudian dia berada pada suatu saat, dia berada pada suatu titik A dan B ya, di ujungnya satunya adalah di titik A, satunya titik B. A itu mempunyai koordinat XA ya, koordinat dari bidang ya, ini XA dari sumbu Y, kemudian YA kalau dari sumbu X. Oke, kemudian ini ada jaraknya ini ya, jarak horizontalnya ini sampai ke B ini adalah R cos theta. Kalau jarak dari B sampai ke A itu adalah R sin theta. Jarak tegak lurus ya, jarak ini ya, jarak lurus ya dari sini ke sini, R sin theta. Oke. Maka kalau kita uraikan seperti tadi ya, ini adalah komponen kecepatan dalam sumbu X R omega sin theta. Ini adalah komponen dalam arah sumbu Y, itu adalah R omega cos theta. Oke ya. Maka apabila penghubung tersebut bergerak dengan suatu kecepatan sudut omega, maka kecepatan B terhadap A itu adalah R omega. Ya, untuk titik B tersebut ya, XB adalah XA tambah R omega cos theta, YB sama dengan YA tambah R sin theta. Maka DXB itu adalah DXA ya. Ya, perubahan posisi dari titik B adalah perubahan posisi titik A dikurangi dengan R cos theta, R sin theta ya, D theta per dt atau VBX. Kemudian VBX berarti adalah sama dengan VAX minus R omega sin theta. Ini kan R omega sin theta ya. Maka kemudian DYB per dt adalah DYA per dt, perubahan posisi titik A,
ditambahkan dengan R cos theta ya, R cos theta. Kalau dalam arah Y ya, R cos theta. D theta per dt atau VB dalam arah Y. Oke. Maka VB adalah VBY adalah VAY tambah R omega cos theta atau VB sama dengan VA X tambah VA Y ditambahkan dengan R omega sin theta tambah R omega cos theta atau itu sama juga, akhirnya menjadi persamaan kecepatan relatif. VB adalah VA tambah R omega, jadi VBA itu adalah R omega. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi ini adalah untuk membuktikan kecepatan relatif. Oke, jadi VB sama dengan VA tambah VBA. Ya, jadi VBA itu adalah kecepatan B terhadap A, berarti adalah R omega. Oke, contoh aplikasi persamaan kecepatan relatif. Ya, mekanisme torak engkol. Kita mempunyai suatu suatu torak engkol ya. Ya, seperti ini adalah engkol ya. Engkolnya kita namakan penghubung 2, kemudian batang penghubungnya kita namakan 3, kemudian torak atau piston kita namakan penghubung 4. Kemudian sambungan engsel ya antara penghubung 2 dengan penghubung 3 kita namakan A. Kemudian di penghubung antara penghubung 3 dan penghubung 4 kita namakan B. Kemudian ada suatu titik C di tengah-tengah dari batang penghubung. Oke. Maka untuk penghubung A, penghubung kedua ya, penghubung 2 kita bisa isolasi ya, kita isolasi dulu dari yang lain. Jadi kita lihat aja gerak dari penghubung 2. Kita lihat penghubung 2 karena dia mempunyai suatu kecepatan sudut omega 2. Oke, maka kita lihat bahwa kecepatan A itu adalah tegak lurus ya terhadap batang atau penghubung 2. Besarnya adalah VA adalah R omega 2, sedangkan R-nya adalah jarak dari O2 sampai A ya. Berarti O2A dikalikan dengan omega 2. Ya, karena sini kan 0 ya. Karena di sini 0, di sini VB terhadap A itu sama dengan VA ya, karena ini kan udah 0 ya. Oke, jadi VA itu adalah VO2 ditambahkan dengan VA terhadap O2 kan. Nah, oke, jadi kecepatan VA itu adalah tegak lurus ya terhadap penghubung 2. Oke. Kecepatan VA di titik A itu juga terjadi juga di penghubung 3 kan. Nah, jadi arahnya sama nih. Nah, jadi kecepatan VA itu di titik A yang di penghubung 2 dengan titik A di penghubung 3 kan sama kan, karena dia kan nyambung. Oke, maka ini adalah VA, kita gambarkan sama ini VA besarnya dan arahnya sama. Ya, kemudian kita tahu di titik B torak itu kan geraknya cuma kiri kanan kiri kanan. Nah, jadi pasti dia arahnya dia akan horizontal seperti ini. Ini adalah arah dari ya, arah dari B ya, arah dari titik B di penghubung 3. Maka kalau kita gambarkan secara lengkap poligon kecepatan, kita gambarkan VA. Biasanya kalau mau kecepatan ini kita harus gambarkan suatu origin ya, origin asalnya itu dari, biasanya kalau untuk kecepatan adalah OV karena V adalah velocity, jadi origin dari V, dari vektor V. Maka ini adalah VA. Kemudian kita tahu bahwa bahwa arah kecepatan B itu adalah horizontal. Kita gambarkan dengan gambar horizontal ya. Kemudian VB terhadap A itu harus tegak lurus dengan penghubung AB ya, tegak lurus dari AB. Kita gambarkan tegak lurus dengan BA. Maka kita akan dapat suatu titik sini. Maka kita gambarkan vektornya ini menjadi suatu vektor. Ini VBA, ini adalah VB. Jadi dari sini kita dapatkan VB adalah VA ditambahkan VB terhadap A. Oke ya, maka kita dapatkan kecepatan VB, kita tinggal ukur aja berapa secara skala ya.
Jadi ini adalah poligon kecepatan secara komplit. Biasanya kita kita namakan A, itu berarti adalah kecepatan A, ini B adalah kecepatan B ya. Jadi ini adalah VA, ini adalah VB terhadap A, ini adalah VB. Oke, itu contohnya. Jadi mudah ya, kita langsung dapatkan ya. Ya, jadi VB itu adalah VA ditambahkan dengan BA dikalikan dengan omega 3 ya. Jadi ini juga kan berputar ya, berputar dengan kecepatan sudut omega 3. BA itu adalah panjangnya atau radiusnya dari AB. Oke. Mekanisme kecepatan maka kita lanjutkan yang tadi ya. Kita lihat ini adalah omega 3. Ini adalah VBA. Ini adalah omega 3 dengan kita mengandaikan bahwa di A itu adalah titik pusat perputaran dari penghubung 3. Oke ya, jadi ini adalah VBA. Kemudian kita pengen tahu kecepatan C pada suatu titik di penghubung AB, maka kita bisa lihat ini adalah linear ya. VBA besarnya segini, ini VCA besarnya segini. Ya, kecepatan sudut batang 3 dapat ditentukan, yaitu omega 3 adalah VBA dibagi dengan BA kan. Nah, makanya kita bisa memperoleh omega 3. Kemudian VC itu adalah VA ditambahkan VC terhadap A. Oke ya? Atau VCA adalah CA dikalikan dengan omega 3. Kemudian VBA tadi ya, VBA kali omega 3. Maka VCA for VBA itu adalah panjang CA dibagi dengan panjang BA. Jadi proporsional karena dia linear. Langsung tarik aja garis ini. Oke ya. Berikutnya, ilustrasi. Berikutnya kita mempunyai suatu penghubung ya. Penghubung sama torak juga, tapi penghubung 3 itu kita besarkan karena dia disambung dengan, karena dia bersatu ya, menjadi suatu bidang dia. Jadi satu bidang, kemudian ada titik D di penghubung 3 tersebut. Jadi titiknya bukan AB saja tapi ABD. Oke, kemudian maka dia apabila dia berputar dengan penghubung 2 berputar dengan kecepatan sudut omega 2, maka di sini ada VA ya, A ya, kecepatan A. Oke, kemudian VB terhadap A ini adalah VB. Maka titik D ini akan mempunyai poligon ke tengah sini ya, D yang ya sama ya dengan ini. Jadi di suatu titik D di tengah ya, sambung seperti ini. Ini adalah poligon kecepatan dari mekanisme torak yang sudah diekspand ya, penghubung 3-nya. Oke, jadi VD itu adalah VB ya, ditambahkan dengan VD terhadap B ya. VD terhadap B kan berarti ini kan, ini ya, tegak lurus dari DB ya, ini ya DB ya. Jadi VD itu adalah VB ditambahkan dengan VD terhadap B. Kita ketemu di sini garisnya. Ini juga bisa tarik. Atau VD adalah VA ditambahkan dengan VD terhadap A ya. VD terhadap A berarti ini kan tegak lurus ya, sini ya, tegak lurus dengan DA ya. Ini adalah tegak lurus dengan DA. Oke, totalnya. Jadi kita bisa menemukan kecepatan dari titik D. Kita ngambil dari B dan dari A. Kalau dari B berarti VD adalah VB ditambahkan dengan VD terhadap B. Kalau dari A, VD adalah VA ditambahkan VD terhadap A. Oke, berikutnya kita akan lihat aplikasi persamaan kecepatan relatif tersebut untuk mekanisme 4 batang ya. Oke, kita memiliki suatu mekanisme 4 batang atau four link mechanism. Kita punya 4 buah batang, yaitu batang 2, batang 3, batang 4, dan ground ya. Ground sebagai batang 1 kan. Oke, kemudian dia mempunyai sudut theta 2 ya. Untuk batang 2 mempunyai sudut theta 2 terhadap horizontal. Kemudian batang 2 tersebut berputar dengan kecepatan sudut omega 2. Oke, maka vektor kecepatan VA pasti tegak lurus ya terhadap batang 2.
ini adalah VA. Kemudian kita tahu karena batang 4 itu ya berputar terhadap O4, maka arah VB pasti ke sini ya. Ya, tegak lurus terhadap batang 4. Ini adalah uh, arah kecepatan B. Oke. Maka kalau kita isolasi batang 2, maka dia mempunyai suatu vektor kecepatan seperti ini, VA, dia yang tegak lurus terhadap O2A. Besarnya VA adalah O2A omega 2. Nah, kita cari besarnya O2A omega 2 berapa misalnya ya. Oke, kemudian kita gambarkan VA, kemudian VB terhadap A itu adalah tegak lurus dengan batang BA kan. Ini VB terhadap A, kemudian ketemu dengan VB. Jadi adalah VB itu adalah VA tambah VB terhadap A. Ketemu ya di titik ini. Ya. Oke. VA arahnya sama dengan ini. VA VB terhadap A, dia tegak lurus terhadap batang A. Kemudian VB kita udah tahu kan bahwa pasti dia arahnya seperti ini karena dia adalah berputar terhadap O4. Ketemu titik ini. Oke. Diagram poligon kecepatannya secara lengkap ini. OV ini A, ini B. Oke. Oke. Nah, ini kalau mau kita lihat kita isolasi batang 3, maka VB terhadap A seperti ini, tegak lurus. Kemudian dia mempunyai suatu kecepatan sudut omega 3. Maka ini adalah poligon kecepatannya semua. Oke, jadi ini adalah VB adalah VA tambah VBA. Kalau ini omega 3, kita bisa cari kecepatannya. Kecepatan sudut batang 3 adalah VBA dibagi dengan panjang BA. Kemudian omega 4 adalah VB dikalikan dengan O4B. Oke ya, itu adalah mekanisme 4 batang. Oke, contoh lain adalah untuk mekanisme 4 batang, kita mempunyai suatu mekanisme 4 batang yang sama dengan yang tadi ya, cuma kita panjangin ya. Jadi batang 3 ya, itu ada titik-titik di batang 3 tersebut kita panjangin. Jadi ada titik E, titik D, dan ada titik C yang berada di tengah-tengah AB. Ya, maka kita bisa gambarkan poligon kecepatannya untuk A ya, untuk A misalnya ya. Itu maka kita lihat bahwa kecepatan VDA itu yang paling gede ya, kecepatan VDA itu adalah paling gede, VBA itu yang biasa ya, yang kita langsung dapatkan dari yang contoh sebelumnya. VCA kecil begini, kemudian A karena dia berputar terhadap A kan, dia berputar, maka ini berlawanan ya arahnya. Jadi E itu akan berlawanan arahnya VEA. Oke, ini adalah proporsional ya terhadap ini, terhadap ini semua. Jadi kecepatannya ini adalah yang proporsional ya. Ini adalah VE, kemudian ini VA, ini VC, ini VB, ini adalah VD. Ya, ini adalah proporsional terhadap panjangnya ya. Ini semuanya panjangnya ya. VDA ini, VEA ini. Oke. Oke, ini adalah poligon kecepatan secara komplit. Oke ya, jadi di sini adalah VC adalah VA ditambahkan VCA. VCA per VBA itu adalah proporsional terhadap CA per BA. Ya, proporsional terhadap panjangnya. Oke. Berikutnya kita berikan suatu contoh yang lain, agak lain nih. Kita punya satu mekanisme scrap ya, atau mekanisme mesin scrap. Jadi dia mekanisme mesin scrap seperti ini. Ini ada dua buah dua buah engkol ya semacamnya ya. Ini jadi batang 2 ini akan memutar ya. Kemudian ini ada slider ya, yang kita sebut batang 3. Slider ini akan bergerak lurus ya, bolak-balik ya, meluncur di batang 4. Oke, kemudian batang 4 ini akan dihubungkan dengan suatu engsel yang dihubungkan dengan suatu batang. Ini batang 5 nih, ini batang 5 dengan suatu torak C, maka dia akan ini muter, ini bolak-balik, ini akan ini muter juga ya, batang 4 akan muter,
ini toraknya akan bolak-balik ya, jadi kayak dia menyerut ya, serut ya, serut, mesin serut. Oke, kita lihat bahwa ada suatu titik A ya di sini ya, di ujung batang 2 titik A. Titik A itu, titik A itu tersebut adalah milik batang 2, milik batang 3, dan milik batang 4 pada suatu saat ya. Pada suatu saat itu batang A itu adalah punyanya 2, batang 2, punyanya batang 3, dan punyanya batang 4. Maka kita isolasi batang 2, awalnya kita isolasi batang 2 ya. Ini batang 2. Maka kecepatan batang 2 itu adalah tegak lurus kan terhadap batang 2 ya, itu sama dengan kecepatan kecepatan 3 di batang 3 ya, sama ya kecepatan ke situ. Jadi VA2 sama dengan VA3. Oke ya, VA3 juga ke situ juga sama. Kemudian di A4 ada, dia kecepatannya akan lurus kan? Karena dia meluncur di batang 4. Oke, jadi VA2 adalah sama dengan VA3 sama dengan O2A dikalikan dengan omega 2. Oke, maka poligon kecepatannya adalah ya, ini adalah VA2, VA3 ya, VA3. Oke. Kemudian VA4 tegak lurus batang 4 kan? VA4, maka ini adalah VA3 terhadap VA4. Ya, jadi meluncur ya. Batang kecepatan titik A di batang 3 meluncur terhadap titik 4. Jadi titik A di batang 4, sorry. Jadi ini adalah VA3 terhadap VA4 ya, yang sejajar dengan batang 4 karena dia meluncur ya. Ini adalah poligon kecepatannya ya, atau dalam persamaan vektornya adalah VA3 itu adalah sama dengan VA4 tambah VA3 terhadap VA4. Atau bisa juga VA4 adalah VA3 ditambahkan dengan VA4 terhadap VA3. Atau VA4 adalah VA2 tambah VA4 terhadap A2. Oke ya. Kemudian batang 4, kita lihat batang 4. Ya, kita lihat ini adalah poligon yang tadi ya. Untuk batang 4 kita lihat bahwa ini adalah VA4, maka VB adalah proporsional ya, karena dia berputar ya dengan suatu kecepatan sudut omega 4 ya. Ini adalah VB, ini adalah VA4. VB-nya lebih cepat ya, lebih gede, berarti faktornya lebih besar ya. Maka kita bisa gambarkan poligon kecepatannya seperti ini ya. Jadi ini adalah kecepatan dari OV, ini adalah A2 A3 tadi ya. Ini adalah A4 ya kan, tegak lurus dari batang 4 ya. Batang 4 ini adalah titik B, ini adalah titik C. Oke. Oke. Ya, ini adalah yang C tadi ya, yang ini ya, C ini ya. Ya, jadi ini adalah kecepatan titik C, kecepatan di torak ya, torak 4. Oke. Oke, karena ini adalah VC itu adalah VB tambah VC terhadap B. Oke, VC terhadap B ini kan, karena ya tegak lurus ya. Ini tegak lurus dari batang 5 ini. Oke ya. Oke. Dan tadi kita udah membahas beberapa contoh soal, tapi belum ada angkanya ya. Sekarang kita mau lihat kalau kita pakai angka ya, seperti apa. Oke, kita punya suatu mekanisme engkol, torak engkol dengan torak atau batang 2 itu mempunyai sudut, pada saat mempunyai sudut 60 derajat terhadap horizontal. Kemudian jarak O2A adalah 8 cm, ini 8 cm. Kemudian AB 30 cm, AC-nya 10 cm. Jadi ini AC adalah sepertiga dari total. Oke ya. Maka jika ekol berputar ke arah melawan putaran jarum jam, berarti melawan ya, ke kiri ya berarti ya. Ya, ini kan searah jarum jam, ini melawan putaran jarum. Dengan kecepatan sudut 2500 rpm, revolution per menit, tentukan kecepatan torak secara grafis poligon saat keadaan tersebut. Jadi keadaan ini, kalau dia sudutnya 90 beda. Jadi ini pada saat tersebut.
Oke, solusi batang 2 kita bikin berputar omega 2, maka putarannya adalah 2500 rpm, maka omega 2 kita bisa cari dalam radian per second. Nah, ini kalau ini putaran N ya, kalau ini adalah omega 2, kecepatan sudut dalam radian per second. Rumusnya 2pi N per 60, 2 kali 3,14, pi-nya N-nya adalah 2500 rpm dibagi dengan 60. Itu adalah karena per detik ya, karena menjadi omega 2 menjadi radian per second ya. Jadi 261,8 radian per second. Jadi kemudian VA kita tahu bahwa itu adalah tegak lurus dari batang 2, besarnya adalah O2 kali AA, O2A dikalikan dengan omega 2. Jadi 8 cm dikalikan dengan 261,8 radian per second. Jadi 2094 cm per second kecepatan linearnya. Maka apabila kita pakai skala sepanjang ini adalah 1000 cm, berarti ini adalah sekitar 2 kalinya, 2,1 kalinya ya. Maka oke, VA kita gambarkan dengan suatu vektor panjang tertentu. Ini 1000 segini, berarti ini sekitar 2100 seperti ini panjangnya ya, arahnya seperti itu. Maka di batang 3 juga VA-nya sama seperti itu. Arah VBA kita tahu, tegak lurus dari BA. Kemudian arah VB kita tahu karena dia di constraint di sini, jadi arahnya ke kiri kanan ke kanan saja. Maka kita dapatkan VA sini, kemudian VB terhadap A kita tahu arahnya ya, arahnya seperti ini. VB juga kita tahu arahnya seperti ini. Maka kita akan dapatkan VB terhadap A ini, VB ini. Maka kita bisa ukur. Kita ukur VB sekitar 2200 cm per second. Oke ya, ini adalah penerapan dari persamaan kecepatan relatif tersebut. Oke, itu adalah akhir dari kuliah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjutkan dalam kuliah berikutnya.